Sebuah industri fabrikasi sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN ini diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, ujian yang harus dilakukan adalah gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah tegangan dan renggangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua, hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sebesar 40 kN. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Untuk menjawab pertanyaan pertama, tegangan adalah gaya persatuan luas yang dialami material saat diberikan gaya tarik atau tekan pada batang aluminium ini. Tegangan dapat dihitung dengan rumus Rho sama dengan F per A, yang dimana F adalah gaya tarik dan A adalah luas penampang batang. Karena penampangnya berbentuk lingkaran, maka A dihitung sebagai P T² per 4 menggunakan diameter 4 cm atau 0,04 meter. Dan rumusnya adalah A sama dengan P dikali 0,04² per 4. Dan hasilnya didapati 0,00125664 meter per kubik. Jadi tegangan yang dialami batang aluminium adalah 40.000 per 0,00125664 yang hasilnya menjadi 31,83 MP per A. Ini berarti bahwa gaya yang diberikan menghasilkan tegangan sebesar 31,83 megapascal pada batang aluminium. Selanjutnya, regangan. Regangan menunjukkan seberapa besar material memanjang atau menyusut relatif terhadap panjang aslinya. Rumusnya adalah regangan sama dengan delta L per L, yang dimana delta L adalah perubahan panjang, itu kita bisa tahu 2 mm atau 0,002 meter, sedangkan L-nya adalah panjang awal atau batang 1,5 meter. Dan rumusnya sesuai kasus di atas adalah regangan sama dengan 0,002 per 1,5 dan hasilnya adalah 0,001333. Jadi tegangan pada batang aluminium adalah 31,83 megapascal dan regangan pada batang aluminium adalah 0,001333. Selanjutnya ada perpanjangan batang baja dengan gaya yang sama. Sekarang kita ingin tahu berapa panjang batang baja jika diberi gaya 40 kN seperti batang aluminium. Langsung saja ke rumusnya. Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, delta L sama dengan regangan L per E, yang dimana regangan itu ada 31 dan 31,83 dikali 10⁻⁶, itu yang artinya tegangan pada baja sama seperti aluminium tadi, dan yang L itu seperti kasus di atas tadi 1,5 meter. Maka E-nya adalah 200 dikali 10⁻⁹, ini adalah modulus elastis baja. Delta L baja sama dengan 31,83 dikali 10⁻⁶,
dikali 1,5 per 200 kali 10 pangkat 9. Dan itu hasilnya didapatkan 0,000239 meter. Dan kita bulatkan menjadi 0,239 mm. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana pengaruh modulus elastisitas terhadap deformasi dan pemilihan material? Modulus elastisitas adalah ukuran kelakuan material, yang dimana semakin besar modulus elastisitas, semakin sulit material tersebut mengalami perubahan bentuk saat diberikan gaya. Dalam konteks fabrikasi dan manufaktur, memilih material yang sesuai dengan kebutuhan deformasi sangat penting. Ini untuk terstruktur bangunan atau jembatan, kita menginginkan material yang kaku dan tidak mudah berubah bentuk saat dibebani, seperti baja. Ini memastikan stabilitas dan keamanan struktur dalam jangka panjang. Selanjutnya ada pada komponen elastis seperti karet dan suspensi kendaraan atau bagian yang harus menahan getaran. Material dengan modulus elastisitas terendah lebih cocok karena lebih lentur dan mampu menyerap energi. Jadi kita perlu memahami modulus elastisitas untuk membantu insinyur menentukan bahan terbaik berdasarkan kekuatan, kekakuan, dan keandalan dalam aplikasi nyata. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya dalam desain. Berikut adalah gambar diagram tegangan dan regangan. Seperti di gambar kita bisa melihat zona elastis. Zona ini adalah hubungan tegangan dan regangan bersifat linear, yang dimana material dapat kembali ke bentuk semula jika gaya dilepaskan. Contohnya seperti karet yang ditarik, lalu dilepas kembali ke panjang awal. Selanjutnya ada batas elastis, atau yang pernah kita dengar seperti yield point, di mana titik terakhir zona elastis ini, material mulai mengalami deformasi plastis. Dan adanya perubahan bentuk yang tidak akan kembali jika gaya akan dilepas. Selanjutnya ada zona plastis. Dalam zona ini, material terus memanjang secara permanen, meski tanpa banyak tambahan gaya. Inilah zona deformasi permanen. Situ juga ada zona patah, atau bisa disebut juga sebagai fraktur. Pada zona ini, terdapat titik akhir deformasi, atau material yang tidak mampu lagi menahan gaya dan akan patah. Untuk aplikasi dalam desainnya, kita bisa mengambil contoh seperti bangunan dan jembatan, yang dimana pada bangunan dan jembatan ini material dengan zona elastis dan plastis tinggi, seperti baja, digunakan untuk menahan beban tanpa patah. Dan juga ada mesin. Material yang dipilih agar tidak mencapai zona plastis selama digunakan, memastikan ketahanan. Selanjutnya ada material elastis, atau komponen seperti suspensi mobil. Ini memiliki bahan elastis yang fleksibel tanpa mengalami deformasi permanen. Jadi pada diagram ini akan membantu memilih material yang sesuai dengan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan dalam berbagai struktur dan aplikasi. Soal ketiga, jelaskan tentang mil sertifikat dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sertai gambar lebih baik. Berikut adalah contoh mil tes sertifikat. Pada gambar ini merupakan sertifikat uji coba pipa baja tahan karat dari PT Zhejiang Stellar Pipe Industry yang diterbitkan oleh pelanggan Saigon Offshore Fabrication dan Engineering. Sertifikat ini menyediakan informasi rinci tentang material dan sifat mekanis pipa, termasuk komposisi kimia, sifat uji tarik, uji kekerasan, dan pengujian non-destruktif seperti uji hidrostatik, uji arus eddy, dan uji ultrasonik. Bentar saya zoom
gambarnya. Pada MIL sertifikat ini yang pasti terdapat hal-hal penting yang ditunjukkan dalam sertifikat ini. Yang pertama itu ada spesifikasi material pipa atau stainless steel grade 2 SUS, atau bisa singkatannya itu ada SUS 31M6L. Terus yang kedua ada hasil analisis kimia yang menunjukkan kadar unsur-unsur dalam material. Terus ada hasil uji mekanis seperti kekuatan tarik, elongasi, dan hardness. Selanjutnya ada sertifikat ini ada juga hasil pengujian non-destruktif seperti uji hidrostatik, uji arus ED, dan uji ultrasonik. Dan ada sedikit informasi tambahan seperti suhu heat treatment, kondisi pengiriman, dan tidak adanya perbaikan las di bagian bawahnya. Terus ada tanda tangan dan tanggal penerbitan sertifikat sebagai bukti verifikasi sebagai berikut. Jadi secara keseluruhan, sertifikat ini memberikan dokumentasi lengkap mengenai kualitas dan sifat-sifat material tahan karat yang diproduksi oleh PT Jiaxiang Stellar Pipe Industry. Ini sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.